warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahus Surur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk melakukan video layanan bimbingan kelompok dengan tema atau topik permasalahan gaya belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kita, bimbingan kelompok kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh Bapak minta tolong kepada saudara Arman untuk memimpin kelas kita pada hari ini. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudara Arman telah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum Bapak memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, Bapak ingin menyajikan sebuah contoh kasus terkait topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi seperti ini, kan kalian tahu kan ya, pernah nggak kalian melihat seseorang yang menggunakan tangan kirinya untuk beraktivitas, entah itu untuk menulis, entah itu untuk makan dan kegiatan yang lain. Pernah ya? Tapi juga di sisi lain juga ada kan ya yang pada umumnya menggunakan tangan kanan ya untuk beraktivitas. Nah, jadi anak-anak sekalian, di dalam belajar, di dalam kegiatan belajar itu ada yang disebut dengan yang namanya gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ya itu diibaratkan seperti tadi cara seseorang beraktivitas menggunakan tangannya. Ada yang terbiasa menggunakan tangan kanan, ada yang terbiasa menggunakan tangan kiri. Nah, kalau misalkan yang terbiasa menggunakan tangan kanan dalam beraktivitas dipaksa untuk menggunakan tangan kiri, kira-kira apa yang terjadi? Kaku, nggak bisa, kagok kayak gitu ya. Dan begitu pula sebaliknya, yang terbiasa menggunakan tangan kiri kok dipaksa untuk menggunakan tangan kanan. Sama kasusnya seperti itu. Nah, di dalam gaya belajar pun seperti itu ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail. Di dalam gaya belajar sebagai gambaran itu ada 3 tipe, ada visual, auditory, dan kinestetik. Ketika orang yang memiliki gaya belajar lebih dominan di visual dipaksa untuk menggunakan gaya belajar kinestetik, yang terjadi tadi sama ya, kagok nanti. Maka biasanya imbasnya atau dampaknya adalah pada prestasi atau hasil belajar mereka menjadi tidak maksimal seperti itu ya. Jadi itu sebuah gambaran, sebuah persepsi terkait topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini ya, yaitu terkait gaya belajar, dengan tujuannya adalah nanti kalian itu mampu menentukan sebuah strategi ya, menentukan sebuah strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki ya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan tes gaya belajar. Nah, hari ini kita akan berdiskusi untuk
menentukan strategi apa yang kira-kira paling cocok yang sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, Bapak perlu menjelaskan terkait langkah-langkah yang akan kita lalui. Ya, secara garis besar, kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita bagi di dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian masuk kegiatan inti, kemudian nanti diakhiri dengan penutup. Ya. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga yang perlu kalian pahami bersama-sama, yang perlu Bapak sampaikan adalah kita terikat oleh yang namanya asas-asas. Ya, jadi asas itu seperti keharusan atau kewajiban. Ya, ada yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan. Jadi 3 asas itu yang akan kita terapkan pada bimbingan kelompok pada hari ini. Asas kerahasiaan terkait dengan ketika nanti kita ya dalam melakukan bimbingan kelompok terikat oleh asas kerahasiaan, di mana salah satu dari kita tidak diperkenankan ya secara hukum untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi tidak boleh ya, karena terikat oleh yang namanya asas kerahasiaan. Yang kedua asas keterbukaan. Nah, di dalam bimbingan kelompok kali ini kalian juga harapannya secara terbuka yang mau mencurahkan segala pemikiran kalian, permasalahan khususnya ya terkait topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Terbuka supaya nanti hasil yang kalian peroleh, insight ya, insight itu pandangan baru terkait permasalahan kalian dapat terselesaikan, menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Kemudian yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, dengan asas kesukarelaan ini Bapak selaku konselor juga tidak bisa memaksa kalian sebagai anggota kelompok untuk berbagi permasalahan tersebut. Maka harus didasari, harus berawal ya dari kalian sendiri, dari keinginan kalian sendiri. Maka tadi harapan Bapak sih kalian bisa terbuka semuanya, bisa terbuka supaya permasalahan yang kalian miliki dapat kita selesaikan bersama-sama, menemukan solusi jalan yang terbaik seperti itu. Ya, bisa dipahami? Nah, baik. Nah, secara operasional ya kegiatan bimbingan kelompok ini yang paling penting adalah karena ini bentuknya bimbingan kelompok, kita sangat memanfaatkan, sangat tergantung dalam proses dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Jadi keaktifan dari masing-masing kalian semua sebagai anggota kelompok untuk memberikan masukan atau menanggapi ya jawaban dari teman kalian. Artinya saling merespon ya, bisa dipahami. Jadi seperti itu, karena bimbingan kelompok ini sangat tergantung dengan proses dinamika kelompok. Maka harapan Bapak sih kalian bisa aktif semuanya, entah itu memberikan pendapat, masukan dan juga menanggapi. Oke ya, bisa dipahami. Sebelum kita masuk, Bapak tanya apakah semuanya sudah siap nih? Siap ya. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, karena kita bentuknya bimbingan kelompok, maka tugasnya kayak tadi ya, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan. Bapak di sini selaku konselor nanti akan memandu proses diskusi kita, ya proses bimbingan kelompok kali ini, dan kalian sebagai anggota kelompok harapannya bisa saling aktif merespon, menanggapi masukan dan saran dari teman kalian ya. Nah, karena di dalam dinamika kelompok itu kita nanti berkegiatan saling menanggapi, maka yang perlu diperhatikan adalah tata keramanya ya, etikanya. Jadi ketika misalkan Arfan sedang berbicara ya, etisnya, baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sampai Arfan
selesai mengungkapkan pendapatnya baru kita menanggapi atau memberikan saran atau memberikan masukan. Jadi seperti itu. Tunggu dulu teman kalian berbicara baru kita menanggapi. Ya, bisa dipahami ya? Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan agendakan maksimal 40 menit. Ya, maksimal 40 menit. Semuanya sepakat? Ya, semuanya sepakat. Nah, kita sebelum masuk ke tahapan inti, boleh nggak kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh ya? Nah, ice breaking-nya seperti ini ya. Sebutkan kata yang diawali dengan awalan lam. Lampu. Lampiran. Lampung. Lampung. Terus Lamaan. Udah. Kalau lam lagi. lambe tura. Oke ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik ya. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya dapat bersemangat ya dengan tes speaking kita tadi. Ya. Jadi supaya kita lebih siap dalam menerima pemahaman yang nanti akan Bapak berikan terkait materi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, ya sebelum kita masuk ke tahapan inti, tadi kita sudah melakukan SPP. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan inti. Bapak akan menampilkan sebuah tayangan audio visual, ya terkait topik kita yaitu kegiatan gaya belajar, terkait gaya belajar. Oke ya, nah berikut Bapak akan tampilkan videonya. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang melihat daripada yang mendengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato.
Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaanmu. Dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupdate diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online hingga prestasimu bisa lebih baik lagi. Oke, baik ya. Tadi sudah kita simak bersama-sama terkait video ya tentang gaya belajar ya, tentang gaya belajar. Nah, selanjutnya Bapak di sini memiliki sebuah bahan diskusi. Nah, diberikan dulu. Nah, di sini adalah bahan diskusi kita, ya, bahan diskusi kita terkait kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian nanti diskusikan dengan kelompok yang telah kita tentukan sebelumnya, ya. Nanti silahkan diperhatikan juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di bawah sini itu ada barcode. Jadi nanti kalian scan dulu barcode tersebut, baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar diskusi ini, ya. Waktunya 10 menit cukup? 10 menit cukup? Baik ya. Silakan kalian nanti diskusikan bersama-sama. Nah, nanti tuliskan jawaban kalian di lembar yang berikutnya ya. Nah, nanti tuliskan di sini. Ya, di situ. Oke ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oh, oke, baik, silakan di-scan dulu barcode-nya supaya kalian bisa mengerjakan pertanyaannya. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Ya, kita lanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, sekarang Bapak meminta kepada kalian untuk membacakan ya hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, silahkan disebutkan dulu pertanyaannya, kemudian jawabannya seperti itu. Ya, siap? Oke, mungkin satu orang satu seperti itu ya. Yuk, silakan mungkin dimulai dari mana?
rencana berikutnya dalam membuat solusi ulang gaya belajar untuk pembelajaran yang efektif adalah kita mungkin akan mencari materi pelajaran yang belum kita pahami di internet, dan kita bisa mendengar dari internet dan belajar lebih baik. Oke, terima kasih. Berikutnya Saskia, silakan. Dalam ilmu pendidikan dikenal 3 jenis gaya belajar, diantaranya visual, auditori, dan kinestetik. Bagaimana cara Anda selama ini belajar yang efektif melalui gaya belajar yang Anda miliki? Biasanya saya akan lebih memahami suatu pembelajaran dengan mendengarkan sesuatu yang berdasarkan yang disampaikan oleh seseorang gitu, guru. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Lebih suka seni musik daripada seni lukis. Atau bisa dibilang saya memiliki gaya belajar auditori. Oke, berikutnya Galang. Menurut Anda, apakah penting seorang siswa mengetahui gaya belajar? Menurut saya, ya penting, karena dia bisa mempraktekkan gaya belajarnya dia supaya materi yang dilihat, dipraktekkan atau didengar bisa masuk ke otak. Ya, terima kasih. Berikutnya Rahman. Sebagai pelajar, Anda harus memiliki strategi dalam belajar yang efektif. Salah satunya melalui aspek gaya belajar. Apa yang Anda pahami tentang gaya belajar? Gaya belajar adalah cara murid yang bervariasi sesuai kenyamanannya, bisa menerima lebih mudah pembelajaran. Menurut Anda, apa yang akan terjadi ketika peserta didik tidak mengetahui gaya belajar? Yaitu belajar akan cepat bosan dan terasa lebih cepat lelah. Dalam penggunaan waktu pun akan lebih lama karena tidak menggunakan metode gaya belajar. Pernahkah Anda memiliki momen belajar menjadi terasa efektif, nyaman karena Anda memanfaatkan gaya belajar Anda? Ya, yaitu gaya belajar auditori. Saya lebih suka belajar dengan gaya auditori. Saya suka belajar sambil mendengarkan musik juga. Saya suka mendengar sesuatu daripada apa yang saya dengarkan dan pada yang dilihat. Dan saya juga senang mendengarkan. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Tepuk tangan kita semua. Ya, baik ya. Nah, mungkin Bapak akan memberikan umpan balik terkait diskusi yang telah kalian lakukan, ya, dengan bahan yang tadi sudah Bapak berikan, ya, terkait gaya belajar. Ketika peserta didik itu mengetahui gaya belajar yang dimilikinya, otomatis dia memahami bagaimana saya harus bertindak. Nah, seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, saya terbiasa menggunakan tangan kanan dalam beraktivitas, maka saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin tangan kanan ini untuk beraktivitas-aktivitas yang positif. Saya tidak terlalu memfokuskan dengan tangan kiri saya, ya, walaupun memang terkadang kita juga menggunakan tangan kiri, misalkan untuk hal-hal yang tertentu. Yang telah kita simak tadi, kita ketahui bersama ada 3 gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik, ya, kinestetik. Nah, masing-masing dari kalian sudah mengetahui gaya belajar yang kalian punya. Nah, tinggal strateginya tadi, ya. Kalau tadi salah satunya dari Saskia yang menyampaikan bahwasanya dia lebih cenderung ke auditori atau lebih dominan ke auditori, makanya dia lebih suka ketika mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru. Begitu pula dengan Hareta, dia juga telah memaksimalkan, ya, potensi gaya belajarnya yaitu auditori dengan menambahkan, ya, ketika dia kurang memahami penjelasan guru, maka dia dengan mencari referensi dari internet, dari YouTube, kemudian didengarkan ulang, ya, seperti itu. Ya, artinya strategi ini penting supaya kalian bisa lebih
maksimal dalam memperoleh hasil belajar dan memperoleh prestasi yang kalian inginkan, seperti itu ya. Nah, berikutnya Bapak ingin menanyakan nih, pemahaman baru apa yang kalian peroleh ya setelah kegiatan diskusi kita ya yang telah kita lakukan barusan. Mungkin boleh salah satu dari kalian memberikan pemahaman baru yang kalian dapatkan. Silakan, Arman mungkin. Boleh. Pemahaman apa yang kamu peroleh setelah diskusi yang telah tadi kamu lakukan ya bersama kelompok kita ini? Jadi lebih tahu apa kenyamanan dari orang lain juga, dan cara belajar orang lain. Kita harus bisa membedakan mana yang auditori, visual, sama kinestetik. Baik. Mungkin ada yang lain? Silakan, Saskia atau mana? Atau dia mungkin? Sama kayak apa? Menurut saya setelah pembelajaran ini saya lebih bisa mengerti bahwa ternyata gaya belajar setiap orang tuh berbeda-beda. Banyak yang visual atau auditori atau kinestetik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, Bapak juga ingin menanyakan nih ya terkait perasaan apa yang kalian peroleh, yang kalian rasakan terkait kegiatan bimbingan kelompok kita. Mungkin boleh kepada dia perasaan yang kamu rasakan setelah diskusi kita ya. Saya merasa senang dan jadi tahu metode belajar dari teman-teman saya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin Bapak ingin mendengarkan nih, kan kita tadi sudah berdiskusi, kalian juga sudah mengungkapkan perasaan terkait kegiatan kita pada hari ini. Rencana kedepannya ya, rencana kedepannya setelah kalian mengetahui gaya belajar kalian masing-masing dan setelah kalian mendiskusikan terkait topik atau permasalahan kita hari ini, rencana apa yang akan kalian lakukan dengan memanfaatkan gaya belajar tersebut supaya hasil belajar yang kalian peroleh bisa lebih maksimal. Boleh mungkin satu-satu ya, bahwa ingin mengarahkan rencana kalian. Dimulai dari mana? Mungkin kedepannya akan lebih mengembangkan gaya belajar yang kita punya agar nantinya kita juga bisa lebih fokus dalam belajar, terus bisa mengerti juga saat ada pelajaran yang disampaikan. Terus ya, Karena aku memahami gaya belajar, maksudnya lebih memahami gaya belajar auditori, mungkin aku akan melakukan seperti tadi, aku akan mendengarkan suatu pembelajaran yang mungkin belum aku pahami dengan mencari ke internet gitu. Atau biasanya sih meminta untuk dulu mengulang lagi apa yang dia bicarakan supaya aku bisa ingat dengan apa yang dia omongin gitu. Apa yang dia sampaikan. terus silakan. Saya akan lebih mempraktekkan gaya belajar saya yang saya sukai, seperti gaya belajar saya visual, seperti menonton tutorial di YouTube, di internet. Ya, bagus ya. Terus silakan. Saya kedepannya mungkin akan lebih konsisten ke gaya belajar saya sendiri. Kayak kalau saya lebih ke kinestetik ya, kalau di cuma materi aja kayak kurang masuk, jadi lebih ke praktek langsung. Cuman mungkin ada penambahan kayak
seperti mendengarkan musik gitu-gitu untuk ya asik aja gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kegiatan kita sudah mau berakhir ya. Mungkin kita akan sama-sama simpulkan ya terkait permasalahan yang telah kita diskusikan tadi, yang telah kita bahas bersama-sama, yaitu tentang gaya belajar. Ya, bahwasanya yang pertama, gaya belajar itu merupakan sebuah cara atau metode yang dimiliki oleh seseorang dalam menyerap atau menerima segala bentuk informasi. Misalkan kalian di dalam kelas ya, gaya belajar kalian misalkan saja tadi auditori ya, maka cara dia dalam menyerap informasi, pengetahuan, menerima pengetahuan dan lain sebagainya lebih banyak dengan proses mendengarkan ya, entah itu mendengarkan langsung dari guru atau dari pihak lainnya, pihak ketiga kayak misalkan internet, YouTube dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian bisa memahami gaya belajar kalian masing-masing, selanjutnya kalian juga harus menentukan strategi yang tadi kalian sudah sampaikan ya, supaya gaya belajar yang kalian miliki bisa lebih efektif. Misalkan kayak tadi Arfan ya, gaya belajarnya kinestetik, maka dia kurang maksimal ketika hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Dia akan menambahkan dengan praktek-praktek ya, praktek-praktek dari pembelajaran yang pernah yang baru dia terima, dan juga dia mungkin akan menggabungkan dengan mendengarkan musik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian sudah bisa menentukan strategi seperti itu, kalian akan meminimalisir efek kejenuhan, kebosanan dalam belajar, karena kalian bisa belajar sesuai passion kalian, sesuai keinginan kalian ya, sehingga nanti dampaknya prestasi belajar kalian akan lebih meningkat ya. Harapannya bisa juara satu semua, tapi nggak mungkin ya, nggak bisa juara satu semua. Oke ya, nah itu kesimpulan yang Bapak sampaikan kepada kalian terkait kegiatan kita pada hari ini. Nah, mungkin dari pernyataan-pernyataan, rencana-rencana yang telah tadi kalian sampaikan di forum ini, di bimbingan kelompok ini, kalian harus ingat-ingat ya, ingat-ingat kalau perlu dicatat supaya kalian bisa lebih maksimal ketika nanti kalian sedang redup ya, sedang bosan, tiba-tiba bosan, kalian bisa mengingat catatan itu. Oh iya, aku punya gaya belajar auditor ini, aku lagi bosan, udah aku mau dengerin musik dulu biar nanti bisa fresh lagi, refresh lagi, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kegiatan kita berikutnya mungkin Bapak akan melihat dulu dari hasil pengamatan Bapak ke depannya ya. Perlukah nanti kita akan melakukan bimbingan atau konseling kelompok? Kalau misalkan hasil observasi Bapak kalian sudah maksimal, berarti cukup ya. Kita tidak perlu melanjutkan ke konseling kelompok, tetapi kita akan melanjutkan ke materi yang baru, materi berikutnya seperti itu. Nah, Bapak juga sudah mengirimkan untuk link LKPD dan evaluasi hasil layanan pada hari ini di grup WhatsApp kita masing-masing ya. Boleh dibuka dulu ya, boleh dibuka dulu. Nanti silahkan kalian amati ya instruksi yang ada di situ, kemudian jawab pertanyaan ya. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Oke, baik, dari awal hingga akhir Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sangat bagus, sangat memuaskan, kalian semua mau berpartisipasi aktif dalam menyampaikan hasil diskusi, dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, dan memberikan masukan pada teman-teman kalian. Semoga teman-teman yang lain bisa dijadikan referensi tuh ya, jawaban hasil diskusi yang telah kita laksanakan. Oke ya, karena kita tadi diawali dengan doa, mungkin kita akhiri juga dengan berdoa. Yang mungkin sekarang Bapak meminta tolong kepada Galang untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Galang. Sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa saudara. Baik, dari Bapak cukup sekian, dan Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya. Kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.